lupa subscribe, like, share, dan komen. dan aktifkan Zapot, Zaki Podcast. Zapot, Zaki Podcast. Halo guys, ketemu lagi sama saya Zaki Farhani. Waduh, ini kayaknya ada tamu lagi nih guys. Siapa ya guys kira-kira tamu kita ini? Coba kita lihat nih guys. Udah gak sabar kan pengen tahu siapa tamunya? Oke guys, sekarang saatnya lo lihat sekarang siapa tamunya. Semoga lo dengan menonton ini jangan setengah-setengah sampai habis ya guys. Thank you. Oke guys, ketemu lagi di Zapot. Daripada lezabut mendingan lezapot. Ya, bertemu dengan sutradara iklan yaitu Reza El Fardian. Yoi. Halo guys. Tamu saya ini ya. Oke, gimana Reza El Fardian hari-harinya nih? Hari-hari di rumah aja. Ya di rumah aja ya. Apa sih udah dikerjain nih? Banyak, ada produk otomotif, ada kids, anak-anak, food, beauty, macam-macam lah. Kalau mau boleh tahu nih ya netizen nih yang berbudiman kali mau tahu ya. Perbedaannya antara kerja di iklan sama sinetron apa sih? Prinsipnya sama-sama syuting, cuman bedanya mungkin lebih kepada kalau sinetron kebutuhan ceritanya kan untuk stasiun TV atau penonton gitu ya. Kalau iklan keterkaitan ceritanya harus relate dengan produk, tapi tetap Mungkin tidak diluruskan bukan lebih ke skenario ya, lebih ke arah cerita skenario daripada. Oke. Dan juga kalau mau tahu nih prosesnya tuh iklan tuh syutingnya berapa lama sampai dari nol sampai jadi iklan itu gimana? Proses syuting tergantung dengan tingkat kesulitan storyboardnya. Ya itu sih rata-rata kita bisa tahu berapa. Jadi nggak bisa dipukul rata. Tergantung dari kita ngelihat storyboardnya. Oh ini kira-kira bisa dikerjakan berapa hari, berapa lokasi, berapa talent. Ya itu baru bisa terukur dari situ. Kalau untuk prosesnya prinsipnya sama, persiapan pre-production, kemudian syuting, kemudian setelah itu ada post production. Step-stepnya. Kalau kita membawa itu klien sampai ke syuting itu gimana tuh? Apa kita sebagai sutradara membawa boardnya dulu ke klien? Apa board itu datang dari klien ke kita? Oh, biasanya. Lebih banyak. Oke. Jadi biasanya dalam hal ini klien dia punya advertising agency. Jadi dia sudah meng-hire advertising agency yang memegang campaign produk tersebut selama sekian waktu, katakanlah produk rokok dipegang sama salah satu agensi untuk campaign sekian tahun. Itu semua media cetak, below the line, above the line, mau cetak, billboard, radio, TV, semacam. Nah kalau saya dalam hal ini production house, biasanya agensi sudah bawa dulu storyboard ke klien. Dia bawa konsep, nanti dari situ konsep mana yang dipilih, baru agensi atau klien memilih sutradara atau production house mana nih yang bisa mengerjakan board ini atau sutradara siapa yang kira-kira cocok dengan storyboard ini. Biasanya kayak gitu sih. Ya setelah udah pitching dan segala macam, mulai syutingnya itu kalau oke nih sutradara ini gimana itu? Oke, jadi setelah akhirnya production house-nya terpilih, kemudian directornya terpilih, barulah nanti director menyusun timnya, kira-kira siapa DOP-nya, siapa tim art-nya, wardrobe-nya dan segala macam. Biasanya director punya requirement untuk itu. Oh board yang ini cocoknya DOP-nya si A atau si B. Gitu. Nah dari situ nanti director akan bikin semacam initial thought atau pendekatan treatment yang simple. Kemudian akan mengcompile beberapa reference video yang sesuai atau yang cocok atau ide apa yang pengen ditampilkan. Kita akan mengcompile beberapa reference. Setelah itu baru nanti ada tahap-tahap pre-production meeting. Jadi biasanya kita ada 2-3 kali PPM. Kita nyebutnya PPM pre-production meeting. Jadi PPM pertama lebih ke godok storyboard dan reference. Kemudian nanti setelah itu ada adjustment storyboard, director storyboard ya. Kemudian setelah itu nanti ada second PPM. Itu biasanya storyboard sudah direvisi, art juga sudah bikin set drawing, wardrobe juga sudah fitting.
Baru setelah nextnya, oh ini ada adjustment sedikit, oh nih ganti warna baju, oh celananya ganti, itu macam-macam di second PPM. Setelah itu nanti baru di final PPM. Iya. Final PPM kita akan nge-lock semuanya, setnya kita lock, Iya. wardrobe-nya kita lock, story-nya kita lock, baru kita syuting. Ya. Apa hari sih biasanya kalau iklan kira-kira? Syuting day-nya kalau iklan itu tergantung lagi-lagi tergantung storyboard, kemudian tergantung budget, itu juga menentukan. Storyboard dalam arti day scene-nya berapa banyak, apakah ini memungkinkan night for day atau oh ini kayaknya nggak mungkin. Kalaupun nggak mungkin, apakah budgetnya memungkinkan untuk syuting di another day atau second day, itu tergantung banget sih. Iya. Tapi rata-rata 1, 2, 3 hari kalau untuk 30 second, 30 detik. Iya. Ngeliatnya kayaknya cuma ngeliatnya iklan set 30 detik, Sekelebet tapi doang. prosesnya itu cukup lumayan juga ya. Lumayan panjang. Terus setelah udah syuting kita lebih lari ke post pro ya, itu juga Ya. dengan director trimming dan segala macam, itu gimana tuh kira-kira tuh? Oke, kalau post pro-nya kira-kira kalau di TVC sedikit banyak sama prosesnya dengan di film. Gitu. Iya. Dengan film, feature film kita sama proses. Jadi ada proses offline edit. Offline edit itu menjahit dulu gambar-gambar dari storyboard. Iya. Kita jahit, setelah itu nanti kita ada offline present. Setelah offline present approve oleh klien dan agency, kita ada step berikutnya color grading. Iya. Pewarnaan, jadi kita warnain videonya, kita balance semua warnanya. Setelah color grading approve, kita ada online presentation. Online present lebih ke animasi, compositing, touch-up, Yeah. penambahan kosmetik, dicantikin lah gambarnya sederhananya gitu. Itu biasanya diproses online edit. Setelah itu nanti ada final mixing, kita mixing audionya, kemudian baru material delivery. Setelah itu biasanya agency yang akan mendistribusikan iklan ini akan tayang di stasiun TV mana aja. Gitu. Oh gitu ya. Lumayan juga ya. Lumayan. Ternyata para netizen yang budiman ini ya, lumayan loh syuting iklan itu cukup panjang juga prosesnya, walaupun ngelihatnya cuma sekelibet dan mungkin penonton-penonton agak rata-rata malah kan orang banyak katakanlah lagi nonton Anak Langit, begitu iklan nggak ditonton iklannya, malah dia bikin Indomie dulu, atau dia ngapain dulu. Gitu. Iya benar-benar. Apalagi kadang-kadang lagi seru-seru, ya iklan lagi ya kan? Iya. Itu kadang-kadang di balik itu gitu. prosesnya juga lama guys, gitu ya. Oke, terus di masa PSBB yang lagi berjalan, yang sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan Corona dan COVID ini hilang dari muka bumi ini. Kemarin-kemarin tuh sempat dapat kerjaan juga atau benar-benar di rumah aja atau gimana nih? Kerjaan alhamdulillah ada, tapi pengerjaannya di rumah aja. Iya. Jadi artinya kita mengerjakan iklan, tapi kita by remote, gitu. Jadi tidak syuting. Iya. Jadi kita beli footage. Jadi ada beberapa cara sih kita bisa beli footage, terus kita compile, kemudian kita bikin 3D produknya, kita jahit, kemudian kita grading. Artinya kita beli footage pertama, atau yang kedua memang kita full animasi, kita bikin full animasi. Yang ketiga kita mere-edit. Jadi dari iklan-iklan yang ada atau footage yang dari TVC yang sebelumnya di re-edit, dikasih super atau tulisan-tulisan baru. Gitu. Kalau yang saya lakukan kemarin sih, jadi saya mengcompile footage kemudian dijadikan ke dalam satu cerita TVC gitu. Ribet juga ya. Lumayan. Ya. Kita biasa kerja di lapangan dengan ada ini ya. Iya, emang cara kerjanya aja sih yang sedikit perlu beradaptasi. Cuman ya bisa terselesaikan. Tapi untuk kita memonitoringnya gimana tuh? Untuk ngelihatnya dari DOP, dari art dan segala macam itu gimana? Oh, jadi kalau yang kemarin saya kerjakan memang tidak melibatkan DOP atau tim art. Jadi memang kita beli footage kemudian kita edit. Tapi ada juga sih teman-teman yang shooting from home. Jadi mereka meremote dari rumah, kemudian talent-talentnya atau artis-artisnya syuting sendiri di rumahnya masing-masing. Jadi ada yang kemarin ada teman yang melakukan hal itu, memang lebih rumit sih. Jadi kayak katakanlah artis A, dia punya videographer. Jadi videografernya yang syutingin di rumahnya, tapi diarahin oleh DOP-nya. Nanti DOP-nya akan mengarahkan angle-nya, cahayanya, lighting-nya segala macam. Kemudian kita akan live pakai Zoom. Kemudian kita lihat, oh kurang ini gitu. Itu emang agak sedikit menyulitkan, tapi pengalaman baru juga sih buat teman-teman yang ngelakuin itu. Ya, cuma kalau yang kemarin saya lakukan
tidak secomplicated itu. Jadi memang lebih ke footage terus kita edit. Oh, Gitu. gitu ya. Ya semoga kita nih sekarang cepat kembali bisa beraktivitas lagi ya, Ya, insya Allah ya mudah-mudahan ya, dan juga COVID semoga cepat hilang dari muka bumi, dari Indonesia. Ya, Dan kita berdoa juga untuk semua yang kena dampak ini ya, dampak COVID ini memang lumayan juga gitu ya. betul. Apalagi seperti saya nih pekerjaan kru kayak gini, ya jatuhnya banyak kan di rumah aja, pengangguran jatuhnya. Ya, betul. Gitu ya. Betul. Oke, terima kasih buat Reza Terima kasih. El Fardian. Kalau bisa juga subscribe juga, apa nama itu? Oh, YouTube YouTube-nya? saya di Reza El Fardian atau Instagramnya di Reza El Shoril. Oke. Atau bisa juga YouTube istri saya di Nadia Suryadi. Oke, subscribe juga, follow IG-nya guys. Ya. Dan juga subscribe Zaki Farhani dan follow IG-nya Zaki_Farhani. Thank you guys. Langsung komen sebanyak-banyaknya. Jangan di skip iklannya dan juga tonton terus. Karena kalau Anda dengan tonton terus sampai akhir, mungkin bisa dapat pencerahan dari kami mungkin ya. Dan juga jangan lupa subscribe. Karena dengan subscribe Anda telah mendukung channel saya dan saya terus berkarya untuk kalian. Thank you guys. Thank you guys.